Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita masih di dalam satu tema besar, yaitu bagaimana kita memahami berkat Abraham yang benar. Berarti ada seringkali kita salah, ya, untuk memahami berkat Abraham. Kali ini kita akan membahas tentang memahami berkat Abraham dengan benar. Nah, kemampuan kita untuk menerima dari Tuhan itu berkaitan dengan bagaimana kita melihat Dia, melihat Yesus. Sejauh mana kita mengenal Yesus, sejauh itu berkat Tuhan ada di hadapan kita. Ya. Sejauh mana kita betul-betul tahu hati Tuhan, sejauh itu kita menerima yang dari Tuhan kepada kita. Ya, Bapak Ibu. Nah, pernyataan ini menunjukkan bahwa sejauh mana kita dapat menerima sesuatu, ya, dari Tuhan itu bergantung pada cara kita memandang Kristus. Jika Bapak Ibu kita melihat Tuhan sebagai sumber kasih, sumber berkat, sumber perlindungan, sumber hikmat, maka kita, ya, akan lebih terbuka hidup kita untuk menerima itu semua. Bagaimana saya memandang Bapak Dance, Bapak John sebagai mentor saya, begitu pula Bapak Dance, Bapak John akan dekat kepada saya. Kalau saya mengenal ya sekedar nama, berarti kita belum kenal betul. Dengan kata lain, Bapak Ibu, perspektif kita terhadap Tuhan mempengaruhi tingkat penerimaan kita terhadap berkat-berkat Tuhan. Saya teringat Bapak Ibu, Tuhan katakan bilang begini, kalau kita, ya, seperti perumpamaan benih yang ditabur, kalau kita kenal Yesus 30%, kita akan dapat berkat 30 kali lipat. Tetapi kalau kita kenal Yesus 60%, kita akan mendapat berkat 60%. Tapi kalau kita kenal Yesus 100%, Bapak Ibu, wow, kita akan mendapat 100 kali lipat, amin. Nah, ini bagaimana cara pandang kita kepada Yesus untuk kita menerima berkat-berkatnya. Ada satu pertanyaan begini, bagaimana kesan kita tentangnya, tentang Tuhan? Apakah kita hanya sekedar kenal Yesus, kita orang Kristen kenal Yesus aja? Atau kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita? Markus 5 ayat 33 sampai 34, Bapak Ibu simak, ya. Dikatakan ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di hadapan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34, maka katanya kepada perempuan itu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kita tahu cerita ini, perempuan ini mengalami sakit perdarahan itu 12 tahun. Saya tidak bisa membayangkan sakit perdarahan 12 tahun. Berarti begitu pucatnya, ya, si perempuan ini. Dikatakan dalam cerita itu,
dia sudah habis menjual hartanya untuk pergi berobat ke sini, berobat ke sana, pergi satu rumah sakit, ya, berobat terus, tetapi tidak mengalami kesembuhan. Dia sudah berusaha dengan sekuat tenaganya, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Tetapi dia mengenal satu pribadi. Dia mendengar satu pribadi. Namanya Yesus. Dia mendengar, wah, orang cerita. Dia sering lewat kota, ya kan? Dia hanya mendengar, wah, Yesus. Tetapi dia bilang begini, asalkan ku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Apa yang terjadi? Ayat 33-34. Yesus menyembuhkan dari sakit perdarahan perempuan ini. Jadi Bapak Ibu, perempuan ini tidak sadar akan imannya, tetapi ia sadar, betul-betul sadar akan Tuhan dan kebesarannya. Amin. Dia sadar bahwa Tuhan mampu menyembuhkan dia, Tuhan mampu memulihkan dia. Nah, demikian kita, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kita percaya bahwa Tuhan mampu mengubah hidup kita, mampu membuat kita berhasil, mampu menyembuhkan kita, mampu semuanya, segalanya, itu yang kita dapatkan, Bapak Ibu. Kalau kita hanya percaya setengah-setengah, kita dapat berkat setengah-setengah dari Tuhan. Ia sadar akan Tuhan dan kebesarannya. Wow. Perempuan ini sangat percaya tentang pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Padahal dia hanya sekedar dengar, tetapi dia percaya bahwa melalui Yesus dia bisa sembuh. Bapak Ibu, dia tidak ada janjian dengan Yesus. Biasanya kalau kita pergi dokter pakai janjian, ya. Dok, bisa jam berapa, hari apa, ya kan? Oh, kalau kita pergi terlalu larut, sudah tutup, ya kan, prakteknya. Tetapi dia percaya, dia sadar betul kebesaran Tuhan. Tuhan mampu sembuhkan dia. Seperti apa yang dia percaya kepada Yesus, demikian hidupnya dia dapati. Demikian Bapak Ibu, kalau kita apa yang kita percaya kepada Yesus, demikian kita akan mengalami itu. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi semakin kita menyadari kasih karunia Yesus, semakin besar iman kita bertumbuh. Dan semakin kita mengalami kuasanya dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani, ya, segala berkat rohani di dalam surga. Bapak Ibu, Tuhan ada di mana? Pertanyaan untuk anak-anak Kega. Tuhan ada di mana? Tuhan ada di surga. Dikatakan di sini, berkat rohani ada di mana? Di dalam surga. Bapak Ibu mau dapat berkat rohani, dekat pada Tuhan. Amin. Tuhan akan mengirim berkat rohani kepada kita. Nah, berkat itu bersifat rohani, bersifat kekal dan bukan hanya sementara. Perhatikan baik-baik. Berkat itu bersifat rohani, bersifat kekal dan bukan hanya sementara. Wow, berarti berkat rohani itu adalah berkat yang kekal. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dapat uang 1 juta, apa itu kekal? Apalagi Bapak Ibu boros, 1 hari habis, ya kan? Tetapi dikatakan di sini berkat rohani itu berkat kekal. Kita pakai tidak habis, ya kan? Semampunya kalau kita pakai berapa, tidak akan habis. Kenapa? Karena berkat rohani itu bersifat kekal dan bukan hanya sementara. Kita dari kecil, kita besar dewasa sampai menikah, punya anak, punya cucu, tetap berkat itu selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, berkat rohani ini juga terwujud dalam manifestasi fisik. Lihat, tubuh sehat, uang ada, rumah, jabatan, pekerjaan, anak kita sehat-sehat saja,
istri dan suami, suami dan istri saling mengasihi, saling menyayangi, punya kendaraan fasilitas, mobil, motor, ya, ada peliharaan hewan, tanaman-tanaman kita. Lihat, semua berkat rohani itu terwujud dalam manifestasi fisik. Seperti begini, Bapak Ibu mau sehat, Tuhan kasih hikmat supaya kita bisa mengatur makanan kita. Itu manifestasi. Ya. Mau dapat uang, Tuhan berikan hikmat bagaimana kita bisa jualan, kita dapat uang. Jabatan apalagi, melalui karakter hidup kita, orang benar, Tuhan akan mempromosikan jabatan kita terus naik. Amin. Amin. Inilah berkat rohani. Berkat rohani bisa terwujud fisiknya. Allah yang adalah roh menciptakan dunia material melalui perkataan firman-Nya. Bagaimana Tuhan menciptakan bumi melalui firman-Nya. Allah itu adalah roh. Makanya saya mau katakan Bapak Ibu, kita sudah diberi otoritas ya untuk dikatakan Kejadian 1 ya. Tuhan berikan kita otoritas untuk apa? Menguasai bumi. Betul ya? Menguasai bumi. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita memberikan otoritas yang Tuhan kasih kepada iblis. Dengan cara apa? Kita berkata-kata, wow saya celaka, wow saya mampus, wow saya tidak bisa, waduh masa depan anak saya sudah tidak ada, pintu sudah tertutup semua. Bapak Ibu jangan. Kita mendapatkan berkat rohani, yaitu melalui mulut bibir kita saat kita berkata-kata, Tuhan Yesus memberkati saya hari ini apa yang dikerjakan saya dibuat Tuhan berhasil, saya masuk kantor saya percaya ada kemurahan demi kemurahan, Tuhan walaupun hujan saya tidak ada mobil tapi saya percaya Tuhan menyediakan bagi saya kendaraan sehingga saya pergi ke kantor tidak terlambat. Itu saat kita berkata-kata artinya kita mau memanifestasikan ya berkat rohani itu akan terwujud dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, amin. Jadi jangan berikan otoritas perkataan kita kepada iblis. Kita serahkan parsetan. Nah, parsetan itu artinya untuk setan. Ya. Padahal perkataan kita, Bapak Ibu, Adam dikasih kepercayaan untuk menamai binatang semua. Perkataan sampai sekarang. Pasti dulu Adam ketemu gajah, Adam bilang, "Ini namanya semut." Tapi dia jalan pikir, soalnya cocok namanya semut, harus namanya gajah. Jadi sampai sekarang yang besar itu adalah gajah, yang kecil adalah semut. Pintar semua. Ya, nah seperti begitu kita diberi otoritas, Bapak Ibu, untuk dalam perkataan kita jaga perkataan kita. Jangan sampai kita bilang wah saya celaka, Bapak Ibu. Jangan berikan kepada iblis. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dunia menganggap bahwa yang nyata hanyalah yang kelihatan dan yang dapat dilihat dan disentuh. Tetapi sebenarnya yang tidak kelihatan dan tidak nyata lebih nyata karena bersifat kekal. Kekal. Wow. Bapak Ibu, Tuhan kita luar biasa menyediakan berkat yang kekal bagi kita. Jadi berkat rohani adalah hal yang tidak kelihatan tetapi ada. Amin. Itulah kekayaan kita yang sesungguhnya. Kekayaan kita yang sesungguhnya. Kalau kita memandang Yesus yang saya bilang 30%, kita dapat 30 kali lipat. Jadi mari Bapak Ibu, kita pandang Yesus 100%, kita akan mendapat berkatnya 100%. Amin Bapak Ibu. Nah, yang kedua, Abraham adalah orang pertama yang menerima berkat dan merupakan gambaran dari kita.
Matius 11, Matius 1 ayat 1. Ya. Dikatakan beliau bilangnya begini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, kata silsilah ini berasal dari kata Genesis, yang artinya di awal, dialah awal dari berkat kita. Dialah awal dari berkat kita. Jadi saya dan saudara, ya, gereja orang percaya yang menjadi keturunan Abraham melalui iman adalah ahli waris janji-janji itu. Amin. Kita adalah ahli waris janji-janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita baca Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Next. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Amin. Katakan amin. Kita semua akan mendapat berkat. Kenapa? Karena oleh ketulusan, oleh kesetiaan Abraham, kita semua mendapatkan berkat. Ya. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Bapak Ibu harus tahu, Abraham adalah penyimpan berkat-berkat Allah untuk semua berkat itu bagi keturunannya. Amin. Kita adalah keturunan Abraham. Melalui Abraham kita mendapatkan berkat-berkat yang habis. Amin Bapak Ibu. Yes. Galatia 3 ayat 9. Jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji itu. Nah, kita adalah keturunan Abraham. Allah ingin kita menyamakan diri kita. Perhatikan warna kuning, tulisan warna kuning itu. Allah ingin kita menyamakan diri kita sebagai keturunan Abraham dan ahli waris dari janji-janji Tuhan. Berarti Allah mau, ya Bapak Ibu, menyamakan diri kita. Ia adalah keturunan dari Abraham yang akan menerima janji-janji Tuhan, ahli waris daripada Tuhan. Bapak Ibu, kita jangan seperti dikatakan kita merasa, ya, aduh saya merasa diberkati oleh Tuhan, ya, luar biasa. Kita jangan merasa, wah saya ini merasa keturunan Abraham. Kalau merasa kira-kira itu percaya atau tidak? Tidak, ya itu bisa percaya bisa tidak, ya kan? Kita jangan buat diri kita merasa keturunan Abraham, tetapi kita adalah betul-betul keturunan Abraham. Amin Bapak Ibu, berhak menerima janji-janji Allah. Jangan perasaan kita merasa, saya merasa, ya, saya merasa, tidak. Tetapi kita adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Amin Bapak Ibu. 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Bapak Ibu, di situ ada kata segala sesuatu yang berguna untuk hidup kita. Jadi kuasa ilahi dari Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Kalau segala sesuatu, apa yang Bapak Ibu mau? Itu yang kita dapatkan. Amin Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang berguna untuk hidup kita, Tuhan siapkan bagi kita. Yaitu apa? Berkat yang melimpah. Amin. Berkat kesehatan, berkat apa? Pekerjaan, berkat kesuksesan, Tuhan siapkan bagi kita. Jadi Allah telah memberi kita semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita.
termasuk di dalamnya kesehatan, ya, persediaan, apa saja yang kita perlukan, kita sudah mendapatkan berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, sebutkan apa yang engkau mau hari ini. Allah kita Allah yang dahsyat. Sebutkan, jangan malu-malu. Jangan malu-malu perkataan tentang kebesaran Tuhan, tentang janji Tuhan. Ya, saya renungkan firman ini tadi malam. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Ya, Tuhan katakan segala sesuatu. Berarti saya mau diberkati, saya mau sukses. Saya katakan itu. Kenapa? Karena Tuhan telah berikan kita kuasa untuk berkata-kata. Kenapa? Karena berkat itu adalah berkat roh. Ya, saat kita berkata-kata, dia akan memanifestasikan melalui fisik, yaitu kita bisa melihat, kita bisa meraba. Bapak Ibu, jadi jangan takut, jangan malu, perkatakan tentang dirimu. Masa depan saya sungguh ada, harapan saya tidak pernah. Anak-anak saya diberkati oleh Tuhan, anak-anak saya dilindungi oleh Tuhan. Keluar masuk saya, Tuhan selalu menjaga saya. Kita perkatakan itu. Itu apa? Itu berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Mari kita deklarasi bersama-sama Bapak Ibu. Ya. Dengan suara lantang keras, kita deklarasi bersama-sama. 3, 2, 1. Aku adalah keturunan Abraham. Aku adalah ahli waris janji itu. Aku diberkati dengan berkat-berkat Abraham. Kurang keras Bapak Ibu, sekali lagi. 3, 2, 1. Aku adalah keturunan Abraham. Aku adalah ahli waris janji itu. Aku diberkati dengan berkat-berkat Abraham. Amin. Ada kata amin? Yes. Kita diberkati dengan berkat-berkat Abraham. Bapak Ibu, Galatia 3 ayat 7 sampai 9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup di dalam iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Hanya mereka yang beriman yang merupakan anak-anak Abraham. Di sini ada, amin. Kita semua adalah orang-orang yang beriman. Kita adalah keturunan Abraham. Ini berbicara tentang kebenaran oleh iman yang merupakan inti dari Injil yang diberitakan. Bapak Ibu, kita diberkati dengan Abraham yang setia, bukan Abraham yang bekerja. Kita diberkati dengan Abraham yang setia. Karena kesetiaannya kita diberkati, bukan Abraham bekerja. Kita tahu Abraham mempunyai kambing domba banyak, ya, sangat banyak. Sehingga dia harus memisahkan antara saudaranya. Ya. Tetapi kesetiaannya terbukti adalah saat dia mempersembahkan anaknya Ishak. Bapak Ibu, kalau kita sudah dapat janji Tuhan, terus Tuhan ambil kembali, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Perasaan kita bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita sudah dapat janji Tuhan, ya, Abraham dapat janji Tuhan, Ishak. Dia sudah bilang, wow, Ishak anakku, ya. Pasti dia pergi pesta, dia akan bersaksi bahwa inilah anak iman saya, ya. Pada masa tua saya, ini anak saya, Tuhan kasih saya. Tetapi Tuhan katakan, persembahkanlah anakmu. Kira-kira bagaimana perasaan si Abraham? Kalau dia bilang, wah Tuhan tidak bisa Tuhan. Tuhan sudah berjanji ini anak saya, masa dipersembahkan? Kalau dia mau protes, dia bisa protes. Tetapi dikatakan Abraham setia. Abraham membawa Ishak, mau dipersembahkan. Tetapi Tuhan bilang, tidak. Saya sudah lihat imanmu. Amin. Tidak, saya sudah lihat iman VLC. Amin.
Kita semua mempunyai iman seperti Abraham. Demikian Abraham dibenarkan karena iman. Ya. Kita diberkati dengan Abraham karena dia setia, bukan karena Abraham bekerja. Berkat-berkat kita datang melalui iman kepada Tuhan Yesus dan bukan melalui perbuatan hukum Taurat. Bapak Ibu, saya jujur, saya penasaran. Jadi tentang hukum Taurat, kenapa ya? Hukum Taurat itu dikatakan bahwa kenapa harus Yesus datang supaya membatalkan itu gitu, hukum Taurat. Padahal kan ini kan dari mulut Allah. Ya, hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan ada Allah lain ya di hadapan semua. Tetapi ternyata saya baru sadar dan saya baru tahu, saya sharing dengan Bapak John Dede. Di dalam hukum Taurat prinsipnya adalah kalau ada 10 hukum itu kita sudah jalankan 9, Bapak Ibu. Tetapi satu salah berarti semuanya salah. Salah. Makanya di sekolah kalau ada aturan satu salah semua anak kena hukuman, saya sangat marah. Kenapa? Itu Taurat. Ya, Taurat. Ya kan? Saya baca-baca, wow, Kejadian Ulangan 27-28. Saat kita salah, di belakang kita kutuk. Kutuk akan ikuti kita kemana kita pergi. Saat kita berusaha untuk benar, kutuk itu selalu ada ikuti kita. Kita salah, kita dapat kutuk. Kalau omong tentang kutuk aja Bapak Ibu betul ya, kalau kedengarannya ngeri sekali. Ya, karena kutuk itu apa? Karena kita, kena anak-anak kita, keturunan kita terus menerus kena. Tapi puji Tuhan, karena Yesus segala kutukan dia sudah pikul. Amin Bapak Ibu. Sudah selesai. Kita hidup di dalam kasih karunia, kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan membebaskan kita. Amin Bapak Ibu, amin. Ya, Roma 9 ayat 8. Artinya bukan anak-anak menurut daging dan anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Israel jasmani hanyalah anak-anak jasmani. Orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah anak-anak janji. Artinya bukan anak-anak jasmani yang menjadi anak-anak Allah, melainkan anak-anak janji yang diperhitungkan sebagai ahli-ahli waris. Amin Bapak Ibu. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu, dan kepada keturunanmu, yaitu apa? Kristus. Bapak Ibu, Paulus menekankan bahwa keturunan Abraham itu bersifat tunggal dan berbicara tentang Kristus, bukan orang-orang Yahudi jasmani, keturunan orang Yahudi jasmani. Jadi Kristus sebagai penggenapan janji-janji itu. Dan kita adalah keturunan di dalam itu. Amin Bapak Ibu. Kita keturunan dalam itu. Kristus adalah keturunan sejati Abraham yang menjadi pengenapan janji-janji Allah. Melalui Kristus semua bangsa ya, termasuk bukan Yahudi, dapat menerima berkat keselamatan oleh iman. Bukan karena hukum Taurat yang kita lakukan. Tidak. Tetapi oleh anugerah kita mendapatkan janji-janji Allah itu. Roma 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Haleluya. Hukum Taurat merupakan penghalang yang menghalangi manusia untuk menerima berkat Allah. Hukum Taurat yang menjadi penghalang untuk kita menerima. Bapak Ibu, kita harus sadar kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Kalau salah, bangkit. Kalau buat kesalahan,
Ayo bangkit. Demikian kita, orang minta maaf, kasihlah maaf. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak kasih maaf, Bapak Ibu Taurat. Bapak Ibu Taurat. Ya kan? Kalau apalagi Bapak Ibu merasa, ya, jadi jatuh, sudah, biar saya jatuh terus. Bapak Ibu, kalau kita jatuh, kita harus sadar bahwa kita hidup dalam kasih karunia. Tuhan akan berkati kita ulang. Tuhan akan merombak kita kembali. Bagaimana seperti berjana tanah liat di tangan pensiunan. Walaupun dibuat salah, tetapi dia tempa ulang, dibuat ulang. Sehingga biasanya Gucci taruhnya di mana? Di bawah meja, kursi, amin? Tidak. Dia akan taruh di ruang tamu sehingga orang datang, orang akan melihat, wow, rumah itu mewah sekali. Nah, demikian kehidupan kita, Bapak Ibu. Saat kita tidak berdaya, saat kita jatuh, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan memampukan kita untuk kita berdiri, menjadi kuat kembali. Kita bangun hubungan keluarga kita, mungkin suami istri lagi kacau balau, tetapi saat kita memandang Yesus, Bapak Ibu, Tuhan akan pulihkan kita. Amin. Tuhan akan pulihkan kita. Usaha bisnis semua Tuhan akan pulihkan kita. Yang penting ada komitmen di dalam itu. Sepuluh tahun yang lalu kami terbelit hutang piutang. Ngeri. Kalau saya mengingatnya saya takut. Jujur. Saya dan istri kami komitmen. Saya panggil istri saya sayang. Saya bilang sayang, saya tidak mau tuduh engkau lagi. Dia juga komitmen bahwa saya tidak mau tuduh engkau lagi. Kita saling komitmen, tidak mau saling tuduh. Dari mulai situ Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Apakah di sini orang benar? Apakah di sini orang yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak ada, Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan, kita cocok hidup di dalam Taurat. Cocok sekali. Iya, tidak melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita pernah melakukan kesalahan, kita harus sadar anugerah Tuhan ada. Setelah itu kami dipulihkan, Bapak Ibu. Sampai sekarang memang masih ada, tetapi Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, amin. Bapak Ibu, ayo kita tahu bahwa kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan Tuhan. Kalau engkau kenal Tuhan 100%, jangan sia-siakan, jangan hanya 30%, apalagi 10%. Rugi Bapak Ibu, sangat rugi. Kenal Tuhan tuh habis-habisan. Mau jadi apa, kenal Tuhan habis-habisan. Masa sih kalau kotong kenal orang, kita taruh harapan kepada dia tidak bantu kita? Ya, pasti dia akan bantu. Seorang bapak aja kasihan pada anaknya, dapat masalah dia akan bantu. Sejelek-jelek anaknya, dia tetap akan bantu. Demikian Tuhan, kita harus bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita keselamatan. Bapak Ibu, Mazmur 91 ayat 16. Aku akan memuaskannya dengan umur panjang dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, kita di situ coba lihat Barak, ya. Barak itu artinya memberkati. Jadi memberkati dalam perjanjian lama itu berarti memberikan kekuatan untuk kesuksesan, kemakmuran, kesuburan, umur panjang. Ya. Jadi di dalam perjanjian lama memberkati itu artinya kita diberikan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kita jadi sukses, kita jadi makmur, kita diberkati oleh Tuhan, kita mengalami kesuburan, umur panjang, ya. Itu adalah kita diberkati. Barak, kita diberkati. Ibrani 2 ayat 14 sampai 16.
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Siapakah dia? Yaitu Yesus. Amin. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk malaikat-malaikat, tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk siapa? Untuk pribadi saya, untuk pribadi Bapak Ibu. Kita semua dianugerahkan janji itu, yaitu Yesus. Yesus datang untuk membebaskan kita dari rasa takut akan kematian dengan melucuti iblis. Kalau saya cek, melucuti itu apa? Melucuti kalau dalam peperangan artinya mengambil senjata musuh. Melucuti itu artinya kita mengambil, Yesus mengambil senjata musuh. Jadi Yesus datang, Yesus disalibkan, itu dia sedang melakukan apa? Mengambil senjata-senjata musuh, senjata iblis. Jadi dikatakan maut tidak berkuasa lagi, karena Yesus sudah melucuti iblis. Nah, iblis sekarang tidak lagi memiliki kekuatan untuk memaksakan kematian dalam hidup orang-orang percaya. Ya. Nah, kita lihat Allah menolong kita yang merupakan keturunan Abraham. Buktinya yang pertama, Yesus menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Apapun pergumulanmu, Tuhan siap menolong kita. Imani akan berkat Abraham atas diri kita. Yang kedua, Yesus mengalahkan iblis dan kuasa maut. Ini supaya apa? Supaya oleh kematian Yesus ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan, kita telah diberikan otoritas sekali lagi. Apa yang engkau mungkin rasakan? Engkau takut. Apa yang engkau takut? Mungkin engkau pikir engkau takut. Dalam dudukmu santai, engkau memikir itu, engkau rasa takut. Mungkin bersama dengan keluarga senang, tetapi pas engkau duduk sendiri, engkau memikirkan hal itu, engkau merasa takut. Siang hari ini saya mau katakan, Yesus sudah melucuti iblis. Iblis tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Saudara, perhatikan ini. Jadi kita mempunyai Yesus. Yesus sanggup memulihkan keadaan kita. Amin. Dikatakan seperti bermimpi saat Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan Sion. Seperti bermimpi. Kenapa? Saat perikop pertama tadi saya mau katakan bahwa saat kita memandang Yesus, itu juga yang kita dapati. Kalau kita memandang Yesus sebagai penolong kita, Yesus akan menjadi penolong kita. Saat kita memandang Yesus menjadi penyembuh kita, Yesus akan menjadi penyembuh kita. Sejauh mana engkau percaya kepada Dia, sejauh itu engkau akan mendapatkan berkat daripada Dia. Amin Bapak Ibu. Kita jangan takut lagi. Saya merasa takut, tetapi saya percaya bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Iblis menggunakan dosa dan maut untuk menakuti-nakuti kita. Tapi dikatakan iblis sudah dilucuti. Dia tidak punya kuasa lagi. Dia hanya datang kasih takut saja. Masih ingat firman Tuhan katakan bilang begini, iblis itu seperti singa yang mengaung-ngaung untuk mau menerkam mangsanya. Bapak Ibu, saya kasih tahu, kira-kira singa dia mau tangkap musuhnya, dia mengaung-ngaung tidak dalam kehidupan nyata? Mengaung-ngaung? Tidak. Kalau singa yang punya gigi, dia akan merayap pelan-pelan. Dia merayap pelan-pelan sampai dekat-dekat, baru dia terkam. Kalau singa yang mengaung-ngaung, wow, berarti dia kasih takut.
Kasih takut dengan apa? Masa lalu kita. Kasih takut dengan apa? Dengan masalah yang kita hadapi. Kasih takut cincin supaya apa? Supaya kita takut. Padahal sebenarnya dia adalah singa yang ompong, hanya kasih takut saja. Ya kan? Ini real Bapak Ibu. Bukan saya karang-karang. Real. Jadi iblis datang tuh kasih takut kita saja. Dengan apa? Dengan dosa mungkin kita pernah berbuat, kita berbuat kesalahan. Dia kasih ingat kembali, remind itu. Sehingga kita tidak berdaya, kita bilang, aduh Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi. Terakhir gantung diri. Padahal itu adalah trik kebohongan iblis. Bapak Ibu, saya berdoa ya, dari tempat ini pemberitaan kasih karunia. Kita percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat kita percaya Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan mempercayakan berkat-berkat yang besar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tetapi melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus sudah melucuti iblis. Yang ketiga, Yesus menyelamatkan keturunan Abraham, orang beriman. Ada orang beriman di sini, amin. Kita adalah orang yang beriman. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Kita dikasihani oleh Allah, amin. Yesus datang bukan untuk menyelamatkan malaikat, tetapi manusia yang percaya kepadanya. Galatia 3 ayat 29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji itu. Ini mengenagaskan bahwa tidak ada alasan apapun yang menahan kita untuk mengalami semua janji-janji Tuhan hari ini, bukan nanti. Seperti kejadian Markus 5 itu. Perempuan itu dia tidak tunda-tunda. Saat dia mendengar Yesus, dia tidak tunda-tunda. Oh sudahlah, saya tidak bisa jalan, besok aja kalau Yesus lewat baru saya, mungkin dari pagi-pagi saya sudah berdiri pinggir jalan. Tetapi dia tidak menunda-nunda, karena dia percaya saat dia ketemu Yesus ada mujizat. Mujizat apa? Mujizat kesembuhan. Saat itu dia mengalami kesembuhan. Jadi berkat Tuhan bukan untuk nanti, tetapi berkat Tuhan untuk sekarang, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau tantang Bapak Ibu. Berapa lama Bapak Ibu kenal Yesus? Jawab di dalam hatimu. Ada yang beberapa tahun, ada yang belasan tahun, mungkin ada puluhan tahun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah kenal Tuhan lama, apakah engkau masih ragu dengan Dia? Apakah engkau masih ragu dengan Dia? Saya belum lama kenal Yesus. Saya bertobat 2003. Berarti masih belasan tahun. Amin. Saya mau betul-betul mengenal Yesus. Kenapa Bapak Ibu saya mau mengenal Yesus sungguh-sungguh? Bukan kita keluarga pendeta, tidak Bapak Ibu. Keluarga saya, papa mama saya bukan keluarga pendeta. Ya. Tetapi saya berusaha, saya percaya bahwa saya hidup di dalam kasih karunia. Amen. Saya mau mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya. Dari mimbar ini saya memberitakan berita kasih karunia ini. Amin. Ayo Bapak Ibu, seberapa engkau mengenal Dia, sebegitu Dia akan membantu engkau. Ya. Kalau engkau kenal Dia 100% dalam hidupmu, semua engkau percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, biaya masuk sekolah untuk anak-anakmu. Kenapa engkau harus takut? Kenapa engkau harus ragu? Bapak Ibu, kita ada di dalam anugerah Tuhan. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Omong kasarnya, manfaatkan Tuhan. Kita mengenal Tuhan, apakah mau seperti biasa-biasa saja? Mau seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, biasa-biasa, setengah-setengah saja Bapak Ibu?
Ayo Bapak Ibu, kita kenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara pandang kita kepada Yesus itu menentukan berkat-berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Ya. Ayo. Yesus. Haleluya Tuhan. Jangan sia-siakan pengenalanmu akan Tuhan. Stop saat masalah datang di hadapanmu. Andalkan Tuhan. Ya. Tuhan rindu untuk menolong kita. Tapi seringkali Tuhan temui, kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Kita tidak pernah mengenal Tuhan. Kita tidak pernah mengandalkan Dia. Siang hari ini, ayo Bapak Ibu, andalkan Tuhan.